berbuat baik, dia anggap biasa-biasa saja. Tapi coba seandainya kalau dia lihat betapa banyaknya orang buruk, ya, terlunta-lunta kehidupannya. Dia bilang coba kalian keluar, kemudian lihat orang yang kalau masih maghrib, ya, masih main-main gitar di jalanan, ya, mungkin dia sementara menggosip, ya, mungkin dia sementara melakukan keburukan, ya. Setiap harinya hampir seperti itu. Orang-orang seperti ini bagaimana dia tenang? Ya, sementara kita alhamdulillah, ya, ketika azan berkumandang, ya, apapun yang kita laksanakan kita tinggalkan, ya. Insya Allah kata-kata kita teratur dengan baik, tertata dengan baik. Coba lihat bagaimana agama ini kemudian mewarnai seseorang ketika betul-betul, ya, dia mengamalkan agama ini. Itu beda betul. Orang yang kemudian mewarnai dirinya dengan agama, itu yang disebutkan oleh Allah sibghatullah, ya, celupan Allah. Dan siapakah lagi waman ahsanu sibghatullah waman ahsanu minallahi sibghah, ya. Dan siapakah lagi yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu wa taala, sibghahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau melihat bagaimana itu sibghah, itu bedakan seorang mukmin yang beriman, yang menjaga salatnya, menjaga kewajibannya, rajin bersedekah, rajin bantu orang, baik kata-katanya, dengan cari seseorang yang tidak pernah sholat, ya, yang selalu kalau kata-katanya keluar kasar, yang tingkah lakunya tidak bagus, ya, selalu berbohong, selalu menggibah. Coba bedakan antara kedua ini. Disitulah nampak bagaimana itu firman Allah, sibghatullah, celupan Allah. Makanya itu Allah mewarnainya dengan agama. Makanya ini alhamdulillah kesyukuran betul, ya, ketika orang-orang disibukkan, ya, dalam kebaikan-kebaikan, ya, walaupun terkadang dia tidak merasa senang, ya, atau walaupun dia terpaksa. Terkadang ada orang menuntut ilmu, dia hanya untuk menghargai teman dan lain-lain, tapi tidak masalah, ya, selama dia hadir dalam sebuah majelis ilmu, ya, selama walaupun dia tidak paham, tapi mereka adalah keluarga yang nantinya akan saling cari-mencari ketika di akhirat kelak. Ya, ketika ada teman-teman yang tidak masuk surga, yang lainnya akan mengeluh. Ya, saya punya saudara dulu yang sama-sama dengan saya pengajian, ya, si ini, tapi saya tidak melihat dia di surga. Maka orang yang tadi yang sudah masuk surga tidak tenang. Ya, dia mencari saudara-saudaranya yang dahulu, ya, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia cari, kemudian dia keluarkan dari neraka. Maka beruntunglah, ya, sebagaimana sering kita sebutkan perkataan Ibnul Jauzi, ya, dia sudah mengajar, mengislamkan beribu-ribu orang, mencetak, menulis berbagai macam kitab, ribuan kitab, ya, menyadarkan orang, ya, dan memasukkan orang ke dalam Islam. Tapi di salah satu ceramahnya, ya, yang dihadiri begitu banyak orang, dia katakan, seandainya kalian tidak melihat aku di surga, maka tolong tanyakan kepada Allah di mana orang ini, ya, yang dulu pernah sering mengajarkan kami kebaikan di dunia, ya, atau yang mengenalkan kami kepada Engkau, ya Allah, ya, sambil dia menangis, ya. Maka inilah salah satu keutamaan majelis ilmu, ya, dan ini merupakan ibadah insya Allah jika benar niatnya, dan tidak ada ibadah yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada menuntut ilmu jika memang niatnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, ya, terakhir, yang kita bahas itu yang terakhir adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan penggalan paling terakhirnya adalah ya, siapa yang menginginkan kebaikan, ya, kemudian belum mengerjakannya, maka ditulis untuknya satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Kalau dia meniatkan kebaikan kemudian mengerjakannya, maka dituliskan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat kali. Kalau dia menginginkan keburukan, ya, kemudian tidak jadi mengerjakannya, maka akan diberikan kepadanya satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Jika dia menginginkan keburukan dan tidak jadi melaksanakan
melaksanakannya, maka hanya ditulis satu kebaikan untuknya, ya, ditulis satu kebaikan untuknya, dan tidak dikatakan satu keburukan untuknya, ya, dan tidak dikatakan keburukan itu sempurna atau tidak, ya, dan juga tidak dikatakan satu keburukan itu di sisi Allah, ya, tidak, ya, Allah hanya katakan dituliskan untuknya satu keburukan. Dan faedah terakhir dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya pahala puasa. Ya, karena pahala puasa itu tidak ditahu. Kalau pahala-pahala yang lain ditahu, ya, paling minimal berapa? 10, ya, kemudian 700 sampai berlipat-lipat kali sesuai dengan niatnya dan sesuai dengan kedekatan benarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mirip dengan apa yang dilakukan Nabi, ya, semakin besar juga pahalanya. Ya, walaupun niatnya sama, ya, ikhlas karena Allah, tapi jalannya berbeda, ya, yang ditempuh oleh Nabi salah, ya. Ada orang yang mengira bahwa dengan mencuri kemudian membagi-bagikannya kepada fakir miskin itu baik. Benar, itu seperti baik, tapi Allah itu baik, tidak menerima hal-hal yang seperti ini. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ada orang mengira bahwa ini baik, dia mencuri dari orang kaya, itu tetap mencuri namanya, tidak boleh jadi baik. Ya, makanya jalannya itu harus mengikuti juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain niat ikhlas, ya, kemudian dia caranya juga harus tepat dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ya, begitu besarnya keutamaan puasa, ya, pahala puasa, karena pahala puasa ini tidak ditentukan pahalanya, ya, kecuali dari Allah, ya. Fa innahu li wa ana ajzi'u lah, ya, karena sesungguhnya wa ana ajzi'u bih, ya. Semua Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalannya anak Adam semua untuknya kecuali puasa, ya. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan untuknya, ya. Maka pahala puasa ini tidak ditahu bagaimana besarnya, ya, dan tidak ditahu apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berpuasa, ya. Maka siapa yang bisa, ya, merutinkan puasanya, ya, puasa sunnahnya, maka itu yang terbaik, ya, itu baik bagi dirinya. Karena puasa juga ini salah satu amalan yang sudah melewati zaman, ya. Kalau sholat ini semua umat punya tata cara sholat, tapi kalau puasa dari dulu sama, ya, puasa dari dulu sama. Dari zamannya para rasul mereka sudah berpuasa, ya, terdahulu, ya, sudah berpuasa menembus zaman sampai kita sekarang ini. Ya, makanya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan kenapa pahala puasa begitu besar? Karena puasa itu merupakan perwakilan, ya, atau penampakan dari sifat sabar. Karena orang yang berpuasa dia banyak bersabar, ya, dan itu kesabaran yang paling utama, ya. Maksudnya dia menahan makannya, minumnya, ya, kenikmatan yang lainnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran sabar. Dan pahala sabar sebagaimana yang Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabar, ya, yang akan diberikan pahalanya tanpa batas, ya. Jadi kenapa pahala puasa itu juga tidak diketahui? Ya, mungkin, ya, karena dia juga termasuk dalam kesabaran, ya, kesabaran. Wallahu taala alam. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berkata atau berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, siapa yang memusuhi, ya, waliku maka aku mengumumkan untuknya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan.
Ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan masih saja hambaku itu terus menerus tidak mencukupkan diri dengan apa yang diperlukan. Dia terus menambah ketaatannya kepada Allah dengan hal-hal yang aku sunnahkan, ya, dengan nawafil, tambahan, ya, tambahan setelah hal-hal yang diperlukan sampai aku mencintainya, ya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, ya, dan menjadi tangannya dan menjadi matanya yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtushu biha, ya, dan akan menjadi tangannya yang dia akan memegang dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan akan menjadi kakinya, ya, yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannah, jika dia meminta kepadaku akan aku berikan. Wala in ista'azani la'u'izannahu, dan jika dia meminta pertolongan kepada perlindungan kepadaku, maka akan aku lindungi. Hadis ini jemaah sekalian diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya, dan kita sudah tahu rata-rata hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu hampir semuanya sahih, ya, hampir semuanya sahih, ya. Berarti ada yang kurang sahih atau ada yang masih lemah, ya. Dan juga kitabnya Imam Bukhari ini disebutkan kitab yang paling sahih, maksudnya yang paling betul, ya, berasal dari Nabi setelah Al-Qur'an. Ya. Kalau Al-Qur'an itu tidak ada perbantahan lagi di dalamnya. Ya, cuman biasa cara-cara bacanya, ya, agak berbeda-beda. Tapi itu, ya, begitu diturunkan. Ada yang bacanya, ya, pakai ya, wadduha dan lain-lain. Memang begitu dia diturunkan. Ya, bukan karena logatnya orang ini begini sehingga dia berubah begitu. Tidak. Memang begitu. Karena Al-Qur'an itu diturunkan 7 huruf. Ya, ala sab'ati ahruf. Ya. Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Ya, makanya dibaca ada yang berlain-lainan begitu. Ya. Alhamdulillah, misalnya ihdinas zira pakai za, ya. Sa dengan za, zi, ya, dan lain-lain, ya, kita tidak bahas itu, ya. Ala kulli hal, dia ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Namun jemaah sekalian, hadis ini termasuk salah satu yang para ulama, ya, perselisihkan tentang kesahihannya, ya. Kenapa? Karena cuman Imam Bukhari sendiri yang meriwayatkan hadis ini tanpa ada imam-imam yang lain. Ya, Imam Muslim misalnya, Imam Tirmizi, Abu Dawud, ya, Nasai dan lain-lain itu tidak meriwayatkan. Ya, cuman Imam Bukhari dan beberapa imam lainnya. Ya, diantaranya, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Nuaim juga, ya, Al-Baihaqi, Al-Baghawi, At-Tabrani, ya, Ibnu Abi Dunya, ya, ini yang kitab-kitab hadisnya memang ada menukilkan hadis, tapi bukan kitab yang disepakati, ya, bahwa dia kitab hadis yang sudah disepakati kesahihannya, ya, banyaknya yang sahih di dalamnya. Nah, jadi ini Imam Bukhari hanya meriwayatkan bersendiri, ya, Imam Bukhari hanya meriwayatkan bersendiri. Makanya mereka mengatakan ini adalah salah satu hadis ini, salah satu juga keanehan dari kitab Sahih Bukhari, ya, salah satu yang asing, ya. Tapi, ya, kebanyakan ulama mengatakan dia sahih. Kalau sahih itu berarti dia berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hadis ini, ya, jika dia sahih, ya, sebagaimana dikatakan para ulama, maka hadis ini merupakan hadis yang paling mulia yang berbicara tentang keutamaan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini salah satu hadis yang paling mulia yang membicarakan tentang keutamaan wali-wali Allah. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa hadis ini, ya, juga merupakan hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayatkan langsung dari Tuhannya. Makanya tadi dikatakan qala Allah,
ya, Allah berfirman. Ya, jadi bukan nabi, ya. Dan ada beberapa perbedaan Al-Qur'an dengan hadis qudsi yang sudah kita jelaskan di pekan sebelumnya. Ya, di antaranya hadis qudsi kalau dibaca dia tidak beribadah. Tapi kalau Al-Qur'an membacanya adalah ibadah. Ya, kemudian hadis qudsi kalau membacanya tidak perlu kita berwudu. Atau kalau misalnya sementara junub tidak perlu berwudu, baca saja tidak apa-apa. Tapi kalau Al-Qur'an tidak boleh. Ya harus berwudu dulu. Ya. Kemudian Al-Qur'an dipakai salat. Tapi kalau hadis qudsi tidak boleh ya dibaca di salat-salat kita, tidak boleh di baca untuk ibadah. Kemudian hadis qudsi dijaga oleh Allah, Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lafaznya maupun maknanya. Adapun hadis qudsi tidak demikian. Ya, makanya ada sebagian hadis qudsi yang dhaif, lemah. Ya, bahkan ada yang palsu mungkin. Ya, bahkan ada yang palsu. Itu menandakan bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an ya tidak seperti penjagaannya terhadap hadis qudsi. Dan ini sudah kita jelaskan ya di pekan yang sebelumnya. Kemudian kita sedikit berkenalan dengan yang meriwayatkan hadis ini, yakni Abu Hurairah. Ini sebenarnya sudah berulang-ulang kali disampaikan ya, karena Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis. Dari 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, orang yang paling banyak meriwayatkannya di urutan pertama, dia adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.000 lebih hadis. Ya, 5.000 lebih hadis. Padahal dia ini masuk Islam nanti tahun ke-7. Dan padahal juga ya namanya ini paling banyak diperselisihkan orang. Maksudnya para ulama. Ya. Sampai 40 lebih namanya. Dan yang terkenal itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Itu yang terkenal. Belum disepakati, terkenal itu. Ya, Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Dan dia ini kenapa banyak hadis yang dia bisa hafal? Ya, pertama karena doanya Nabi SAW kepadanya. Yang kedua, memang karena upayanya. Ya, dia bilang saya pernah dulu pingsan kayak mati-mati ayam, kejang-kejang. Ya, dan orang kira saya punya penyakit. Ternyata bukan saya punya penyakit, tapi karena lapar. Maksudnya dia terus mengikuti Nabi SAW, terus menghafal dari Nabi SAW. Ya, makanya dia bilang kenapa saya paling banyak hadis? Ketika orang-orang muhajirin itu orang-orang dari Mekah yang berhijrah ke Madinah, ya, sibuk dengan pasar-pasarnya. Orang-orang Ansor sibuk dengan kebun-kebunnya. Ya, saya bersama Nabi terus. Ya, padahal dia masuk Islam nanti sudah tahun ke-7 Hijriah. Sudah 7 tahun setelah Nabi hijrah dan itu sudah di Madinah. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islamnya duluan. Tapi ya itulah keutamaan Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, ya. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian makna dari hadis ini ya, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala berfirman, man 'adali waliyan, siapa yang memusuhi ya wali-waliku ya. Maksud ada di sini ya ada beberapa makna ya. Siapa yang memusuhi maksudnya menyakiti ya, atau membenci, atau membuatnya marah dengan perkataan dan perbuatan, atau merendahkannya, atau menghinanya. Semua ini masuk dalam memusuhi ya. Membuatnya marah ya, kemudian membencinya, menyakitinya, merendahkannya. Semua ini masuk di dalam kategori memusuhi. Man 'adali waliyan. Ya, berhati-hati ya kita dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan memusuhi wali-waliku? Berarti kita tidak bisa dong ya memusuhi, berkata-kata kasar ya, merendahkan wali-wali Allah ya. Bagaimana kalau terjadinya persoalan hutang piutang misalnya, atau ya salah paham di antara kita ya, misalnya para ulama dulu ya, Imam Malik misalnya ya pernah mengatakan periwayat hadis lain ya, ketika ditanyakan siapa ini, dia bilang itu dajjal minad dajjajil ya, dajjal di antara dajjal ya. Itu perkataan yang tegas ya, dan itu menghina ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan ulama lain kadzab, pendusta ya, dan lain-lain. Apakah itu termasuk? Jadi yang dimaksud di sini
siapa yang memusuhi wali-waliku bukan dalam perkara dunia, ya, tapi dalam perkara kewaliannya itu, ya, agamanya itu. Ya, jadi kalau misalnya dia dicela, dia dicaci, ya karena kewaliannya, ya, kamu ini sholat terus, ya, tidak perhatikan urusan dapurmu dan lain-lain, itu berarti mencela agamanya, ya. Jadi dalam perkara agamanya, ya, dan perkara ya mungkin harga dirinya dan lain-lain. Kalau perkara dunia, ya itu terkadang terjadi, ya, permusuhan antara sesama manusia itu harus sering terjadi di dunia ini, ya, dan itu bisa mungkin tidak terjadi kecuali di surga, ya, karena di surga sudah dihilangkan al-hikdu, ya, rasa hasad dan lain-lain itu nanti dihilangkan di surga kelak. Adapun di dunia wajar itu terjadi, ya, wajar itu terjadi. Maka yang dimaksudkan di sini bukan dalam perkara-perkara dunia, akan tetapi dalam perkara-perkara kewalian, ya, maksudnya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berhubungan dengan agama. Ketika kita meremehkan mereka dan lain-lain, dan ini banyak sekali terjadi di zaman kita, ya. Tidak lihat banyak di video, banyak di YouTube, banyak di ya. Ada ulama yang dihina-hina, ulama ini dan itu, ya. Kata-kata yang tak pantas kalau kemudian diucapkan di hadapan umum. Bagaimana kalau ditahunya satu Indonesia? Ya. Makanya hal-hal yang seperti ini menyakiti. Ya. Ulama cabul dan lain-lain itu kan kata-kata yang tidak pantas kemudian diucapkan. Sudah dipakai ulama, kemudian ada kata belakangnya jelek lagi. Ini maksudnya apa? Dan banyak lagi penghinaan-penghinaan. Ya. Kalau memang persoalan yang terjadi antara dunianya itu dia dengan orang lain. Tapi ini persoalan dia dengan Allah. Jangan diganggu buat di situ. Ada yang kemudian difitnah, dia ini begini, dia ini begitu. Ini termasuk menyakiti. Ya, merendahkan dan lain-lain. Menjadikannya bahan tertawaan. Ya. Ada bahkan terkenal, ya. Ulama ini hanya ulama haid dan nifas. Subhanallah. Ini kata-kata yang bagaimana? Kalau saja Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah mengatakan kepada salah satu istrinya Nabi, ya, yang pendek kalau tidak salah, Sofia, ya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah kamu dengan si Sofia itu. Ya, tapi dia tidak sebutkan namanya. Cukuplah kamu dengan si ini. Dia isyaratkan pendek. Ya. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, kalau perkataanmu ini dilemparkan ke lautan, la muzijat, dia akan merubah lautan itu. Merubah warnanya mungkin, merubah rasanya mungkin. Bagaimana mungkin lautan itu dirubah? Yang asin kemudian bisa jadi tawar, mungkinkah itu? Tapi coba lihat kadar kata-katanya itu, kalau dilemparkan ke lautan, itu akan merubahnya. Ini dalam perkara fisik, belum dalam perkara agamanya. Bagaimana kalau dia menghinanya dalam perkara agamanya? Bagaimana kadar kata-kata itu di sisi Allah? Makanya Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Ya? Sesungguhnya seorang mengatakan sebuah kalimat yang dia tidak periksa kalimat itu, dia terjatuh ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Terkadang kata-kata ini bisa menjadi sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, namun bisa menjadi sangat berbahaya ketika diucapkan. Apalagi yang berkaitan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghinaan, perendahan, menyakiti, ya, berdusta atas dia, ya, penggalan-penggalan ceramahnya. Makanya sebenarnya saya kenapa tidak terlalu suka kalau, ya, yang pertama memang saya bukan ahlinya, ya, makanya sebenarnya saya tidak suka direkam karena masih banyak yang belum ditahu dalam perkara agama. Cuman terkadang untuk kepentingan, orang bilang zaman sudah berkembang. Tapi salah satu yang dihindari, kata-kata itu yang dipotong-potong. Kemudian difitnah sana sini. Subhanallah, ada seorang ulama yang pernah kami lihat, ya. Dia bilang, dia ditulis di situ menghalalkan, ya,
tari-tarian ya yang menampilkan pusat, menampilkan aurat dan lain-lain untuk wanita karena itu pekerjaannya. Padahal kata-katanya 180 derajat berbeda dari apa yang disampaikan itu. Sebenarnya ya, dia sudah sampaikan ini tidak boleh dan yang semisal dengan ini juga tidak boleh. Yang semisalnya itu dipotong. Baru dia bilang ini yang dibolehkan. Tidak apa-apa itu. Padahal dia bilang orang yang mengatakan tidak apa-apa ini itu yang dicela. Ya, misalnya dia kasih contoh dan dia mengatakan orang yang ini tidak apa-apa. Dan kemudian dia katakan orang yang mengatakan tidak apa-apa ini orang buruk. Tapi ternyata dipotong di situ. Ini apa namanya? Merendahkan, menghina, memfitnah. Ini menyakiti. Ya? Maka hal-hal yang seperti ini ya, perlu untuk kita menjaga diri kita supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Ya? Siapa yang menyakiti, memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan umumkan baginya perang. Dan siapa yang Allah perangi, apa prasangka kita? Kalau ada orang yang berperang dengan Allah, ya, jangan berperang dulu. Memadamkan saja cahaya Allah itu tidak mungkin. Apalagi berperang dengan Allah. Ya. Makanya kalau ada yang mau memadamkan cahaya Allah diumpamakan, silakan coba berkumpul. Seandainya satu dunia ini berkumpul di satu lapangan untuk meniup matahari, maka matahari itu tidak akan padam. Bagaimana dengan cahayanya Allah? Ya kalau cahayanya Allah tidak bisa padam, bagaimana prasangka kita kalau dia mau berperang dengan Allah? Pasti akan celaka. Kalaupun setelahnya dia senang, maka itu bentuknya adalah istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti sudah dia di puncak-puncak kemaksiatannya, baru kemudian dia diazab. Supaya dia tidak sadar, supaya dia tidak tobat. Ya, maka coba lihat betapa ngerinya itu makar. Ya, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Makanya ada orang terkadang sudah bermaksiat, sudah melakukan ini dan itu, menghina ini dan itu, tapi kita lihat kekayaannya makin banyak. Hartanya Masya Allah, ya, kendaraannya makin bagus. Kenapa? Supaya dia tidak sadar bahwa dia melakukan dosa. Supaya dia terus berada di dalam dosa itu. Sehingga ketika Allah cabut nyawanya, dia masih berada di dalam dosanya. Itu yang dimau. Maka coba orang yang seperti ini, bagaimana dia mau selamat? Maka jemaah sekalian, ya, hadis ini juga mengandung ya faedah bahwa ini merupakan bentuk ya penjagaan Allah, perlindungan Allah, ya, perhatian Allah kepada orang-orang, kepada wali-walinya. Ya. Bahkan Allah sendiri yang menjamin kepada wali-walinya, ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, ketahuilah wali-wali Allah itu, ya, mereka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Kenapa? Karena Allah menjamin mereka, Allah melindungi mereka. Walaupun terjadi itu, tapi maksudnya itu tidak akan berpengaruh kepada mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pelindung mereka. Dan wallahu taala alam, ya, ini mungkin kenapa mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena wali-wali ini ya begitu dekat dengan Allah. Ya, meminta perlindungan hanya kepada Allah, ya, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Maka sebagai balasannya Allah menjaga mereka. Maka siapa yang berada dalam kondisi seperti ini, insya Allah dia juga akan mendapatkan penjagaan, perlindungan, pertolongan, pembelaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di antara faidah dari hadis ini, memusuhi atau menyakiti wali-wali Allah merupakan dosa besar. Ya, jadi menyakiti mereka, menghina mereka ini merupakan dosa besar. Kenapa? Karena Allah mengumumkan perang terhadapnya. Ini sama dengan dosa riba. Ya, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman.
Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak lakukan, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, maka izinkanlah peperangan dengan Allah Subhanahu, maka kalian mengumumkan perizinan atau mengizinkan peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa besar yang perlu untuk seorang muslim berhati-hati, jangan sampai lidahnya, perbuatannya ya menjurus ke arah-arah yang seperti itu atau menjurus kepada permusuhan terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang setelahnya yaitu man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah wali-wali Allah itu? Ini penting supaya kita tahu. Jangan sampai seperti saat ini. Ya, semua orang wali. Ya, yang melakukan yang aneh-aneh wali. Yang pakai celana pendek juga wali. Yang menari-nari juga wali. Ini kan merendahkan agama. Bagaimana? Bagaimana orang-orang seperti ini memiliki kecemburuan terhadap agamanya? Pernahkah kita dengar dari Nabi, dari sahabat, orang-orang yang soleh, kemudian menjadi seperti ini dan diangkat menjadi wali? Ada orang-orang gila yang hanya pakai celana pendek, kemana-mana buka baju, ya, menari-nari, ya, pakai ya penampilan yang tidak pantas. Pernahkah kita dengarkan? Adakah yang kita dengarkan dia ini kemudian Nabi mengatakan pergilah kepada dia, minta doanya, minta apanya? Pernahkah kita dengarkan ada orang yang seperti itu? Minimal dia buka baju, dia cuma pakai. Adakah yang seperti itu kemudian diangkat menjadi wali? Subhanallah. Ya, bahkan Nabi SAW seorang wali. Ya, tidak diragukan lagi kewaliannya. Tapi paling menjaga penampilannya, ya dia yang paling berbakti, ya dia yang paling taat, dia yang paling beriman, ya ibadahnya paling banyak, sedekahnya paling banyak. Dia seorang rasul, seorang nabi, seorang wali. Tidak diragukan lagi dia adalah seorang wali. Namun seperti itu perbuatannya. Dia sering sholat. Bahkan ada wali-wali sekarang kalau sudah mau jadi wali, ya tidak perlu sholat. Kenapa? Dia sudah wali. Maksudnya dia sudah dekat dengan Allah. Kamu ya masih pakai wasilah syariat. Ya, kalau kita langsung tembak langsung. Ya, istilahnya tembak atasan. Ya. Kalau kalian masih sholat, tuh masih tahap-tahap, tangga-tangga. Kalau kita langsung atas. Kenapa dia tidak mengatakan kepada Nabi begitu? Berarti Nabi ini bagaimana? Yang dilakukan ini apa? Apakah dia bermain-main melakukan sholat itu? Apakah dia bermain-main melakukan itu puasa? Ya. Apakah dia bermain-main dengan sholat malamnya itu? Atau cuma dia mau supaya orang contohi? Atau apa yang dia maksud dengan itu? Lantas kenapa Nabi harus bersusah-susah? Kenapa dia tidak diam-diam saja? Ya dia tidak senang-senang saja kemudian kayak wali-wali yang banyak-banyak ini. Subhanallah, subhanallah. Maka penting untuk kita ketahui siapakah itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah sekalian, wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya, tidak hanya dilihat dari penampilannya. Ya. Tidak hanya dilihat dari pengaku-ngakuannya. Ya, kalau dia mengaku-ngaku, ya, belum tentu dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, ya, wallahu alam, di Indonesia sini, ya kalau sudah ada yang aneh-aneh, ya, semua itu sudah anggap sakti dan lain-lain. Atau ya tidak hanya dengan penampilan yang agamis dan lain-lain. Akan tetapi wali-wali Allah itu sudah Allah sendiri yang terangkan. Ya, di ayat yang kita bacakan tadi, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka juga tidak bersedih. Ya. Kemudian Allah katakan selanjutnya, ayat yang selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ini ukurannya, dua hal ini. Dia beriman kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah.
Jika kita ambil ukuran ini, maka siapa saja akan menjadi wali. Ya, yang penting dia memiliki dua ini. Yang pertama apa? Dia beriman. Yang kedua, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja. Tidak memandang dia nasab keturunannya apa. Yang sekarang ini, ya, yang penting dia, walaupun na'udzubillah, kita tidak ingin merendahkan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Tapi minimal dia keturunan Nabi sudah. Padahal tidak semuanya juga. Ya, walaupun keturunan Nabi tentunya lebih baik daripada keturunan yang lainnya. Tapi apakah semua keturunan Nabi itu soleh? Dijamin oleh Allah untuk menjadi soleh? Tidak seperti itu. Anak keturunannya Nabi Nuh alaihissalam justru ditenggelamkan. Ya, istrinya Nabi Lut dan lain-lain. Banyak. Justru anak yang dididiknya oleh Fir'aun menjadi orang yang soleh. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Ya, justru istrinya Fir'aun menjadi perempuan yang soleh, solehah. Ya, dan dijanjikan rumah di sisi Allah. Maka yang keturunan itu tidak akan menjamin. Justru pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal sudah diazab, sudah diancam dengan neraka. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, dan seterusnya. Itu ancaman untuk Abu Lahab. Dan siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keturunan itu memang banyak kebaikan yang dia bawa, tapi juga tidak terhindar dari dosa yang dia perbuat. Makanya ini wali-wali Allah itu, ya, dua hal ini. Ya, pertama dia beriman, kedua dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka siapa saja yang memiliki dua karakter ini, tidak memandang dia keturunan siapa, hartanya berapa, ya, jabatannya apa. Terkadang di antara kita, ya, mungkin yang membawa materi dan yang duduk, ya, ternyata yang duduk yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditahu. Siapa yang paling bertakwa, kita tidak tahu. Siapa yang paling beriman, kita tidak tahu. Allah yang paling tahu. Tapi siapa yang memiliki dua karakter ini, dia adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agar supaya jemaah sekalian kita tidak terjebak, ya, dengan yang sekarang-sekarang ini, ya. Kalau dulu-dulu, ya, kalau sekarang-sekarang ini yang aneh-aneh, ya, yang dikatakan wali Allah. Tapi kalau dulu-dulu, ya, itu yang paling sakti yang dikatakan wali. Ya, kalau dia sudah bisa tidak turunkan hujan, atau hujan turun cuma sama DP kampung, maka itu sudah dianggap wali. Ya. Atau mungkin dia bisa terbang di atas, atau dia berjalan di atas air, berarti ini wali ini. Ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Makanya pernah Lais bin Sa'ad, ya, meriwayatkan, mohon maaf, dari diceritakan dari Yunus bin Abdul A'la As-Siddiqi, beliau berkata, qultu lisy-Syafi'i, aku berkata kepada Asy-Syafi'i, kana Lais bin Sa'ad yaqul, Lais bin Sa'ad pernah mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i fala taqtarru bihi hatta tanzuru mada tibaihi lil kitabi was sunnah. Ya, jika kalian melihat seseorang dapat berjalan di atas air, maka jangan tertipu dengannya. Ya, jangan tertipu dengannya sampai kalian melihat sejauh mana pengamalannya terhadap Alkitab dan Sunnah. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia sudah bisa berjalan di atas air, jangan dulu tertipu. Ya, jangan dulu tertipu sampai kalian lihat dia ini bagaimana amalannya, dia ini bagaimana pengamalannya terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dikatakan itu ke Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, qasural Lais, sesungguhnya Lais masih kurang, ya, masih kurang. Kemudian Syafi'i mengatakan, bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa fala taqtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah. Akan tetapi, jika kalian melihat ada seseorang yang berjalan di atas air, bahkan bisa terbang di atas udara, ya, mana yang lebih hebat? Berjalan di atas air atau terbang di atas udara? Terbang di atas udara. Bahkan Imam Syafi'i tambahkan, seandainya juga dia bisa terbang di atas udara, jangan tertipu dengannya. Sampai kalian membawa perbuatannya itu dengan Quran, dengan sunnah. Ya. Kalau kalian lihat, Masya Allah, dia ini sering sedekah, sering sholat, sering apa, semua perbuatannya seperti Nabi SAW. Kemudian dia bisa melakukan itu, mungkin saja dia wali Allah. Karena di antara wali-wali Allah, ada yang juga tidak terbakar. Saya lupa siapa namanya, yaitu pernah
diuji, tidak terbakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang alim, seorang ulama. Dan masih banyak lagi keramat-keramat yang diberikan. Namun perlu ditahu bahwa keramat itu atau karomah, kalau kita kenal dengan keramat, ya, keramat-keramat itu sesuatu yang tidak bisa diulang-ulang. Nah, ini perlu dipahami. Beda dengan dukun dan sihir, ya, yang mungkin bisa mengulang-ulang sebuah perbuatan, tapi kalau karomah yang Allah berikan kepada seseorang itu tidak bisa diulang-ulang. Ya, Umar radhiyallahu anhu pernah berteriak dari Mekah sampai ke negeri sebelah. Negeri, bukan cuma kota. Melintas negeri kepada pasukannya yang sementara berperang. Ilal jabal, ke bukit. Dia sementara berkhutbah. Ya, kemudian tanpa sadar dia mengatakan ke bukit. Ya, seolah-olah diperlihatkan keadaan kaum muslimin pada waktu itu. Langsung dia berteriak ke bukit. Maksudnya kalau ke bukit kalian akan selamat. Ya. Dan ternyata ketika mereka pulang mereka katakan, ya Rasul, ya Amirul Mukminin, sebenarnya kami sudah hampir kalah. Tiba-tiba kami dengar suaramu. Bayangkan dari Madinah dia teriak, melintasi negara. Ini karomah. Tapi apakah Umar bisa mengulang-ulanginya? Tidak bisa. Ini karomah. Ya. Jadi kalau ada orang yang sesuka hatinya dia mau mendatangkan itu bukan karomah. Ya. Seandainya dia mau tahan hujan, ya, kapan saja dia mau tahan, atau dia mau turunkan hujan, kapan saja dia mau turunkan, ya, maka yang seperti itu bukan karomah. Dan lebih-lebih lagi perlu kita teliti perbuatannya, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah apakah sudah sejalan ataukah tidak. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita, memberikan hati kita hidayah sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita masuk menjadi wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.